Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivan Ardianto dari kelas MI 2A. Kali ini saya akan menjelaskan tentang retrofit POS. Jika sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang retrofit gate, maka sekarang akan menjelaskan tentang retrofit POS, di mana source code yang saya gunakan masih sama dengan yang retrofit gate yang kemarin. Oke, jadi di sini saya masih menggunakan database siswa dengan tabel siswa dan kolom ID siswa, NIM, nama, alamat, jenis kelamin, dan nomor telepon. Lalu untuk file pada kode igniter yang perlu ditambahkan di sini adalah getPOS pada function index POS, di mana di sini terdapat variabel data yang berisi array yang nantinya akan di-post ke database, yaitu yang berisi NIM, nama, alamat, jenis kelamin, dan nomor telepon. Lalu data-data ini selanjutnya di-insert ke database siswa. Lalu terdapat pengecekan jika dia terdapat kode 201 maka dia berhasil, dan jika terdapat kode 502 maka dia gagal. Bisa dicek melalui postman, melalui metode post, dan jika berhasil maka kodenya 200. Selanjutnya saya akan masukkan ReStudionya. Pertama-tama kita harus menambahkan pada JSON placeholder API interface class, yaitu POS yang ada di sini. Di sini POS berfungsi untuk menginputkan data ke dalam database siswa. Terdapat source code call response body, lalu terdapat metode POS, metode create POS. Di dalamnya ada body sesuai yang ada di JSON, lalu pemanggilan array dari kelas POS yang ada di sini. Lalu selanjutnya penambahan pada kelas POS.java, yaitu ditambahkan konstruktor yang berisi NIM, nama, alamat, jenis kelamin, dan nomor telepon. Lalu selanjutnya pada activity main kita tambahkan button. Saya di sini menambahkan button pada pojok kanan atas, tambah data, di mana nantinya saya tambahkan on click, dan di main activity dia di sini adalah nama on clicknya tambah data, maka saya deklarasikan menjadi sebuah metode pemanggilan, yaitu saya menggunakan intent yang menuju kelas tambah activity ada di sini. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan layout tambah activity-nya dulu. Ini adalah layoutnya. Yang pertama ada judul, text view, tambah data mahasiswa, tambah data siswa, lalu text view NIM, lalu edit text NIM, text view nama, edit text nama, text view alamat, edit text alamat, lalu di sini radio group untuk pemilihan jenis kelamin yang terdapat isinya yaitu laki-laki dan perempuan. Lalu yang terakhir ada text view nomor telepon dan edit text nomor telepon. Lalu saya tambahkan button kirim untuk
post data-data yang ada ini ke database. Lalu selanjutnya pada kelas tambah activity, di sini saya deklarasikan dulu edit text atau input yang ada pada XML. Lalu saya deklarasikan button yang ada di sini. Saya buat set on click listener, maka jika button itu diklik, dia akan menyimpan data-data nama, NIM, alamat, nomor telepon, dan jenis kelamin. Di sini adalah pencarian data-data tersebut pada layoutnya, lalu di sini adalah penambahan data-data tersebut ke dalam database. Lalu dilakukan pengecekan di sini. Jika NIM maupun nama, alamat, jenis kelamin, dan nomor telepon kosong, saya buat terus lengkapi seluruh data. Lalu jika sudah berhasil, saya panggil objek post, di mana terdapat pengisian NIM, nama, alamat, jenis kelamin, dan nomor telepon sesuai yang ada deklarasi yang telah kita buat di atas ini. Lalu selanjutnya pemanggilan retrofit seperti biasa, dan di sini saya masih menggunakan link yang sama seperti yang sebelumnya, yaitu alamat IP, lalu port / file code igniter. Bisa dicek dulu di browser. Ini adalah file JSON yang saya gunakan. Lalu pendeklarasian interface JSON placeholder API. Di sini terdapat perbedaan, yaitu pada call response body dia melakukan create post. Jika sebelumnya dia melakukan get post, sekarang create post untuk menambahkan data di sini, yaitu pemanggilan variabel post yang didapat dari sini. Lalu selanjutnya call, dan terdapat pengecekan. Jika dia successful, maka beralih ke main activity, dan di sini saya tambahkan toast untuk notifikasi bahwa data berhasil ditambahkan. Lalu jika fail, dia akan menampilkan pesan out valid. Lalu selanjutnya kita tes aplikasinya. Nah, di sini sudah terdapat beberapa data yang telah kita buat kemarin, mulai dari NIM, nama, alamat, jenis kelamin, dan nomor telepon. Lalu selanjutnya coba saya tambahkan data, saya isikan NIM-nya, lalu saya isikan nama, lalu saya isikan alamat, dan saya pilih jenis kelamin, dan yang terakhir saya isikan nomor telepon. Lalu saya kirim datanya, dan terdapat notifikasi berhasil menambahkan data. Lalu kita lihat pada bagian bawah sendiri bahwa data berhasil ditambahkan. Dan untuk mengeceknya,